Simpul Misteri. Hal-hal mistis yang kami simpulkan, percaya atau tidak, namun eksistensinya ada. Itulah hal-hal gaib. Semuanya kami simpulkan di Simpul Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Simpul Misteri. Perkenalkan, nama saya Om Bob. Dan malam ini kita kedatangan salah satu narasumber yang bakalan bercerita banyak tentang pengalaman-pengalaman mistisnya. Daripada kita berlama-lama lagi, mending kita memperkenalkan narasumbernya. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Kalau boleh tahu, nama Mas siapa ya? Mas Novi. Mas Novi, pekerjaannya apa ini? Sehari-hari kita berjibaku di bidang proyek pembangunan. Oh, jadi berarti dari pekerjaan itu banyak nih pengalaman-pengalaman yang bakalan disampaikan kepada penonton nih. Malam ini ada apa? Untuk yang kita sampaikan pengalaman yang pernah saya alamin. Jadi sebelum sebelum saya berjibun di proyek, sudah ada pengalaman dunia mistis atau gimana, atau kan alam astral atau gimana ya, itu sudah pernah saya mengalaminya. Nih buat penonton nih, penasaran daripada menunggu lama, mending kita mendengarkan cerita narasumber kita. Silakan, Mas. Awal mula saya itu tahu untuk dunia sebelah, alam sebelah kasarnya kan gitu. Hari itu kalau enggak salah saya itu malam mencari makan kan. Itu di daerah Grogot, di Jalan Noto Sunardi. Pas saya mencari nasi goreng, sekarang kan sudah tidak ada lagi. Waktu itu jam setengah 12-an lah. Saya berjalan, jalan kaki. Nggak tahu kenapa saya ini ada orang mau minta tolong. Nah, di perempatan itu, jadi saya menyeberang lah. Ya, jadi memesan nasi goreng, saya menyeberang, saya tolong orang itu. Saya teriak-teriak, saya minta tolong kayak gini kan. Ini orang kecelakaan, kenapa nggak ditolong kan gitu. Nah, pas saya didatangin orang karena saya teriak-teriak sendiri gitu. Kelihatan saya itu ada orang yang kecelakaan, ada motornya, ada darah, semua tangannya juga patah kan gitu. Nah, jadi saya ditepukin sama orang, apa ya Mas, tolong kan gitu. Ini ada orang, kenapa nggak ditolong, bagi saya kan gitu. Orang yang mana Mas, bilangnya gitu. Dari situ saya sadar, oh iya ya, saya kan bisa melihat gitu. Selama saya masih itu, mata saya belum ditutup mata ya kan gitu. Nah, jadi saya diam aja diri, terus saya memesan nasi goreng dan saya juga melihat orang itu masih tergeletak di situ. Nah, besoknya saya datang lagi ke situ, saya tanya lah sama orang sekitar situ, apa betul di sini ada kecelakaan? Ada Mas, malam hari itu ada kecelakaan, orang naik motor ditabrak sama truk kan gitu. Nah, dari situnya saya, oh gitu, berarti saya yang tolong itu cuma arwahnya dia masih di situ kan gitu. Ini mohon maaf sebelumnya Mas, saya potong ya. Tadi kan Mas membahas tentang belum ditutupnya. Nah, yang bagi orang awam nih, buat penonton-penonton nih, maksudnya ditutup mata itu apa ya kira-kira? Sebelum tutup itu mata batin. Nah, karena dulu saya ikut di Jawa itu di Malang. Saya ikut itu perguruan Pandawa 5. Itu memang pembukaan mata batin. Karena apa? Karena waktu kita sasahan untuk naikkan sabuk itu kita naik ke Gunung Malang. Nah, itu kita macam-macam. Yang kita lihat itu macam-macam di setiap putaran kita naik gunung itu. Jadi salah satu dulu pernah kejadian sampai datangkan tim SAR. Nah, jadi itu yang nggak lolos dari sabuk kan gitu. Nah, berarti yang tadi yang dibahas tentang mata batin itu ternyata yang dari perguruan gitu ya? Nah, kenapa selama ini Masnya tidak mau menutup karena sering melihat segala macam? Karena saya waktu di Grogot ini belum tahu ada orang gimana bisa menutup kan gitu kan. Saya berjibun ikut Eka Pakati Paguyuban Jawa Timur. Dari situ saya dikenalkan ikut kesenian Reok Ponorogo. Di situ ada sesepuhnya yang pengurusnya situ, bahasa kasarannya itu orang tua ya, yang bisa tahu asal bisa menutup, bisa mendatangkan kayak pernapasan untuk orang sajen-sajennya gitu kan. Nah, dari situ dia membantu saya bercerita-cerita daripada, karena bukannya apa ya, pengalaman saya sering dibilang orang itu kayak orang gila.
karena kadang saya bisa ngobrol sendiri tapi orang di samping nggak bisa ngeliat kan gitu. Nah dari situlah saya dibantu sama anu Pak Alam, dan itu masih orangnya masih ada di sini sampai sekarang. Nah, Dari situ. kita lanjut lagi cerita yang tadi yang kita bahas tadi tentang kecelakaan. Habis Mas bertanya dengan orang-orang sekitar nih yang tentang kecelakaan. Terus arwahnya yang tadi bilang Mas itu masih ada di sekitar situ. Nah, kira-kira apa yang disampaikan tentang arwahnya itu kepada Mas? Karena dia minta pertolongan, karena masanya itu belum dimakamkan. Kalau sudah dimakamkan, arwah itu pasti menghilang. Jadi berapa lama tuh kalau misalnya kayak gituan? Antara itu kan kejadiannya malam. Jadi malam itu kan nggak tahu itu orang dari mana, kita nggak tahu, atau bisa jadi pasti dibawa perjalanan atau gimana, atau bukan orang asli Grogot itu kan. Bisa jadi dalam jenazahnya itu masih perjalanan, memang arwah masih di situ. Jadi benar-benar yang ini berarti jatuhnya kecelakaan yang tidak disengaja ya. Iya. Benar-benar arwahnya yang ini segala macam ya, yang nempatin di situ. Berarti kalau misalnya sudah dikuburkan segala macam, dia tidak ada lagi nggak di situ? Tidak ada. Tidak ada lagi ya. Nah, ini pengalaman pertamanya dari Masnya. Kira-kira yang selama pekerjaan Mas ini atau selama perjalanan Mas di Tanah Grogot ini apa lagi pengalamannya yang kira-kira buat kita ini? Pengalaman saya selama saya masih di Grogot ini, selama di Grogot ya, pernah saya sama almarhum Julak Gaduk. Itu masih rame-ramenya orang mencari togel ya. Iya. Jadi saya mengajakin anggota itu teman-teman Julak Gaduk itu orang tua. Siapa Julak, kita ke kilo 7 yuk, bilang gitu. Kita cari wangsit. Caranya wangsit kan. Iya. Nah, di situ ada wakernya di TPA. Nah di situ sebelum maghrib itu pasti ada sosok muncul. Nah di situ dulu orang ceritanya, orang penduduk situ pernah saya tanya, itu ada orang dicincang-cincang di situ. Nah di situ kita cari. Sempet waktu teman saya itu yang dari Tapis itu sempat kerasukan, dan kita tanya, kita anukan lagi. Alhamdulillah kita tidak dikasih apa-apa, malah kita ibaratnya ditegur. Keteguran, jadi kita disuruh balik. Sampai saya balik, waktu itu saya tinggal di kilo 1 masih di samping Hotel Gunung Pasir, ada ruko di situ. Saya masih tinggal di situ. Saya pulang di situ sekitar jam 1. Saya masuk ruko mau tidur, tidak tahu kenapa dari plafon itu turun sesosok pocong, turun dari atas. Saya liatin, kenapa, bilang gitu kan, atau itu ya situ. Saya lewatin aja pocong itu, saya tutup lagi pintu. Saya berokok, dapat 2 batang, saya masuk lagi, hilang. Nah besoknya saya kabarin Julak Gaduk, Julak tadi malam saya ada didatangin sama pocong, bilang gitu. Ya sudah, saya yang masang. Kalau saya yang masang saya tidak berani Julak, masih risiko kan itu kan gitu. Itu pengalaman saya. Nah, terus ini tadi yang kita dengar dari ceritanya Masnya kan bertemu sosok nih. Bener, kira-kira bisa nggak digambarkan supaya penonton-penonton itu tidak penasaran gitu loh, sosoknya itu apa gitu loh. Nah, sebenarnya kan sosok kan biasanya ada di TV tuh. Iya. Biasanya mukanya kayak gini. Sebenarnya itu untuk kenapa dibuat kayak gitu? Maksudnya penonton kadang anak kecil atau gitu biar tidak menakutkan Iya, gitu. iya. Sebenarnya kalau realnya lagi lebih parah daripada itu. Oh, jadi benar-benar. Dan juga baunya anyir. Oh, jadi lebih parah daripada yang kita lihat-lihat di TV-TV gitu ya? Iya. Waduh. Jadi, nah ini habis dari pengalaman kedua, ada nggak lagi pengalaman yang benar-benar yang bikin bulu kuduk kita merinding dan buat penonton itu Iya. daerah ini benar-benar ada nih. Terus di Kalau dua alam itu juga ada nih. Ada. Kalau saya itu pernah di Cimumun. Itu sama Upe, anaknya Wak Bake. Iya. Ada itu orang Sungai Tua. Itu mengajakin ya masalah kemarin kita masih hobinya masang nomor-nomor kan Iya, gitu. benar. Masih namanya Jawa Kanu kan masih ya belum memikirkan ke belakangnya, yang penting kita senang aja, yang penting kita berani kan gitu kan gitu. Memang saya tahu ini pasti ada kejadian gitu kan, saya tahu. Makanya saya berani, sudah saya ajakin. Itu sampai jam 3 kita tungguin. Cuma ada sekelibatan turun, kayak angin turun, pas itu jatuh bunyi kayak petasan. Iya. Entah nggak sadar teman saya itu membawa Nissan, dibawanya lari dari Cemumun sampai ke Noto Sunardi. Waduh, itu sekali tuh, Mas. Nah, sampai di depan SMP 5 kita stop, dia tanpa sadar membawa Nissan. Dan itu saya bukan saya aja yang untuk melihat, teman-teman saya melihat untuk mengembalikan Nissan itu lagi.
Dan itu kita kembalikan posisi subuh mau pagi, kita cari tempat kita dulu. Jadi kita tanam lagi, kita doakan lagi, kita kasih bunga, kasih apa. Alhamdulillahnya dia didatangin lagi kan gitu. Berarti jadi dari beberapa pengalaman yang Mas ceritakan ini sebenarnya bakalan menyangkut tentang togel ya. Ya. Nah, ini yang kita buang lagi tentang togel ya. Oke, siap. Terus saya mempertanyakan dari pekerjaan Mas kan tadi itu disebut tentang bangunan kan. Pasti ada lah pengalaman-pengalaman mistis yang ada di pembangunan itu. Ada. Kira-kira bisa nggak diceritain? Waktu pembangunan itu yang mistis itu di daerah Putang saya malah. Nah, ini daerah Putang ini daerah mana nih? Biar penonton tahu Daerah nih Putang kan. itu mau dekati Longkali. Di situ saya membangun sekolahan dan juga saya ngecamp di situ selama 1 bulan. Iya. Jadi selama 1 bulan itu saya sudah diingatkan sama orang, jangan terlalu ribut di daerah sini karena ada pohon besar, pohon dingin itu tempatnya angker. Namanya saya kan saya panggil aja kan gitu. Saya buatin banyak dupa atau ngerjain teman saya kan, ini saya suka ngerjain. Saya bisa membuka mata tapi nggak bisa menutup. Itu yang belum saya pelajarin. Ibaratnya orang penasaran nih, kayak apa sih membuat sosok alam sebelah ini. Kita bisa membuka tapi nggak bisa menutup kembali karena saya belum belajar. Gitu. Kalau Mas siapa tahu Masnya kita mau bukain mau kayak gimana sih sosok Alur Astar itu gimana sih gitu? Oh, jangan Penasaran dulu gitu. Mas, belum siap kayaknya Mas. Ini tadi yang saya dengar tentang pohon ya kan. Apakah semua pohon yang kita lihat, yang kita temuin itu ada penunggunya atau bagaimana gitu? Biar bisa dijelaskan. Tidak semua pohon. Pohon ini kita bisa lihat bukan pohon beringin aja sebenarnya kita untuk dihuni. Pohon pisang itu kebanyakan kuntilanak, pocong itu senang juga di situ. Kalau Masnya mau coba ya silakan. Di daerah sini ada kok Mas. Oh, jadi di pohon-pohon yang istilahnya rimbun gitu ya? Yang penting Mas itu fokus satu pandangan untuk mau mencari. Pasti bukannya kalau orang awam pasti kita dikasih perasa kasarannya kayak merinding. Iya, kalau merinding di tangan, kalau sudah di leher itu dekat dengan kita. Paling antara jarak 2 meteran. Kali ini saya merinding nih, bener-bener merinding nih kan. Berarti kalau saya merinding kayak gini berarti dia deket nih? Ada. Sebenarnya kita itu nggak enak sih. Masalahnya memang betul alam sebelah nggak mengganggu manusia. Iya, benar. Tapi dalam sejarah nggak ada hantu itu yang bisa membunuh manusia kan gitu. Iya, benar. Kalau ada hantu membunuh manusia habis umat manusia kan gitu. Bener. Kita yakin aja karena derajat manusia sama hantu masih tinggi manusia kan gitu. Benar. Apalagi yang pengalaman tentang tentang bangunan, tentang di mana-mana gitu loh. Masa cuma sedikit yang Mas ceritakan, pasti banyak lah. Dari mimpiku aja Mas sudah kelihatan pasti banyak nih cerita-cerita yang benar-benar Mas pengen ceritakan lagi. Sebenarnya kalau masalah cerita mistis atau malam sebelah itu banyak. Saya pernah waktu saya di Jawa itu sama ibu saya, sama keluarga saya, sama adik-adik saya di rumah. Itu di sebelah rumah saya itu kan ada pohon walet dan itu penghuninya pun genderuwo. Setiap malam apa tuh muncul, semua pun bisa ngeliat di sana. Karena muncul. Pernah juga kadang itu entong nasi, kadang apa itu dipinjamnya untuk besoknya dikembalikan. Pernah juga saking marahnya itu pernah dibuat kayak diusir, semacam kayak diusir kan gitu. Itu sebelum saya bisa melihat, jadi diusir. Jadi satu rumah jendela itu kayak digebrak semua, kayak angin kayak apa. Sampai keluarga saya, mama saya itu ibaratnya ya berdoa aja kan gitu. Pertama saya bisa melihat itu waktu yang di rumah itu, waktu di Jawa itu dari angin-angin jendela itu mengintip cuma tali pocongnya aja. Itu cuma itu aja. Pertama saya lihat itu panas dingin 1 minggu. Panas dingin itu jadi saya diobatin. Kalau bilang orang sana itu, bilang orang Jawa itu kita dikasih bedak sawan namanya. Kalau nggak tahu kalau di sini ya, kalau di sini disembur kasarannya kan gitu. Kalau di Jawa sana kita kasih bedak sawan. Jadi kita minta juga sama orang-orang anu kan. Nah, ini kan tadi yang Mas ceritakan pengalaman Mas. Berarti makhluk-makhluk ini bisa dong menyentuh barang-barang yang kayak kita manusia gitu. Kok sedangkan mereka kan istilahnya tidak terlihat dan kasat mata gitu kan.
Kenapa sampai dia bisa menyentuh barang-barang itu? Ya menurut Mas ini pandangannya Mas. Sebenarnya ini kan memang saya dulu waktu awam ya sebenarnya. Tapi sekarang kan saya banyak tanya sama orang-orang. Sebenarnya bukan dipinjam, bukannya barang itu masih tetap di situ, tapi kita itu kasat mata kita nggak melihat sebenarnya. Ya memang bilang orang sana orang dulu itu memang dipinjam kan gitu. Memang kasat mata barang itu masih ada di meja, kasar gimana kan gitu. Oh, jadi selama ini yang kita bilang barang kita hilang segala macam itu sebenarnya cuma ditutupi gitu ya dari mereka ya. Sebenarnya barang itu tetap ada, Masih cuma ada. tidak terlihat dari kita gitu ya. Nah, ini lagi dari pengalaman tadi Mas tentang kuburan, terus pekerjaan, terus yang di Jawa. Apalagi yang benar-benar pengalaman yang istilahnya menurut Mas ini bikin Mas nggak lagi lah mau melihat lagi sosok itu. Ya, kenapa saya ketemu sama Pak Alan, sesepuhnya di Paguyuban itu? Karena saya kayak gimana ya, merasa di mana-mana kita bisa melihat, di mana-mana tempat saya melihat kan gitu. Memang saya cuek aja kan gitu, cuek aja. Tapi kalau orang yang nggak biasa pasti kan kayak ketakutan atau gimana gitu. Saya juga pernah sampai itu nggak sampai 1 meter bertatap muka. Iya. Itu pun saya karena nggak tahan, saya menoleh menghilang karena saya nggak tahan. Nah dari situ saya minta tolong lah, kayak apa ya, dimana orang bisa menutup. Karena dulu saya dibukanya tuh waktu belajar kan gitu. Dan nggak mungkin kan saya posisi di Kalimantan mau pulang lagi ke Malang sana untuk menutup itu aja. Apalagi di zaman itu kan saya masih pekerjaan masih serabutan, belum ada menetap kan gitu. Jadi mau nggak mau saya cari orang-orang sini. Jadi alhamdulillah saya ditolong, dibantu lah. Nah dari situ saya pernah diajakin dari Pak Alan, saya diajak berzikir. Iya. Ibaratnya berzikir dari dia juga mengajarin saya, diajakin berzikir melepas sukma. Dan itu saya mengalamin sendiri Allah Ta'ala, saya tidak bohong. Dan itu saya terbang. Posisi saya di rumah berzikir tapi tidak boleh putus. Saya terbang, saya ngelihat kayak di puncak yang kita di Batu Kajang itu turunnya bukan ke rumah yang saya berzikir, saya turunnya di rumah orang yang sebelah. Nah di rumah sebelah situ ada semacam penghuninya kan gitu. Nah di situ saya malah membersihkan rumah orang itu. Nah sedangkan saya di orang itu saya tidak tahu tempatnya itu di mana, di belakang seluk-beluknya gimana saya tidak tahu kan gitu. Jadi saya bilang, tapi saya bersihkan, saya ceritakan sama yang bimbing saya itu, saya tadi masuknya ke sini di rumah orang ini. Nah, habis itu yang bimbing saya ngomong, iya pas masuk ke situ lampu rumah ini mati, satu rumah itu mati. Dan lama keluar saya sadar lagi kembali, saya menceritakan di belakang rumah itu ada jurang. Nah, jarak antara 200 meter di tengah hutan itu ada rumah. Dan rumah itu di tengah-tengahnya ada pohon. Nah sedangkan saya aja nggak pernah jalan ke situ kan gitu. Nah, besoknya dibuktikan lah sama yang membimbing saya. Ditelusurin ada. Nah ini tadi membahas tentang sukma nih Mas. Banyak nih penonton yang dari Simpul TV Misteri bakal bertanya-tanya nantinya. Nah sukma ini sebenarnya apa sih? Kok bisa sampai terbang, apa segala macam, bisa membersihkan apa segala macam nih? Ya. Sebenarnya di ilmu agama itu ada. Sebenarnya ada. Atau ibaratkan di jari itu pun ada. Jari itu kita bisa menyuarakan tenaga dalam atau sebenarnya di jari ini ada bacaan. Di jari ini aja bacaannya itu ada. Nah dari situlah kita diajarin, makanya zikir, berzikir tapi kita melepas. Tapi ya itu sih harus ada bimbingan kan gitu, yang orang yang lebih tahu daripada kita. Kita kan masih itu kan belajar. Iya, benar-benar. Kita diajarin, makanya kita dibimbing biar nggak terlalu ketinggian, takutnya nggak kembali ya kita innalillah kan gitu. Iya benar. Ya buat teman-teman, dan ini buat teman-teman yang di acara TV Misteri, jangan pernah mencoba hal-hal yang tadi disebutin nih Mas kalau belum pernah belajar loh ya. Dan terima kasih nih buat Masnya sudah banyak bercerita di acara TV Misteri. Iya buat teman-teman yang ada pengalaman-pengalaman tentang cerita misteri bisa hubungin manajemen Simpul TV. Dan jangan lupa subscribe
komen, like, dan tentunya tonton acara kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.